seluruh bumi, seluruh bumi sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembahmu. Hari ini kita berkumpul di tempat ini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita masuk dalam doa penyucian hati sebelum kita melanjutkan dengan perjamuan kudus. Tertera di layar saudara adalah doa penyucian hati yang kita akan ucapkan bersama-sama. Bersama, Allah yang Maha Kuasa, yang mengetahui semua isi hati, semua keinginan, dan di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Bersihkanlah pikiran dan keinginan hati kami melalui inspirasi Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengasihi-Mu dengan sempurna dan layak untuk mengagungkan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, tentu kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang hal ini, yaitu bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia, Dia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari semua kesalahan. Oleh karena itu, kita terima akan berita pengampunan Allah. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihi kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal.
melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bersama kita katakan, amin. Kita naikkan Gloria in Excelsis atau kemuliaan bagi Allah. Mari kita bangkit berdiri, yang di dalam ruangan ini boleh berdiri, yang di Subang boleh juga berdiri, dan mereka yang mungkin tidak memungkinkan untuk berdiri, tetap duduk, tidak apa-apa. Yang penting hati kita itu tertuju kepada apa yang ada di layar itu. Ya, kalau tidak ada bisa buka juga di ini, cuma harus dimatikan ininya voice-nya ya supaya enggak kedengaran. Bersama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi umatnya di bumi. Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah-Mu, kami menaikkan syukur kepadamu, kami memuji-Mu atas kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Putra Domba Allah. Engkau telah menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Sang Bapa, terimalah doa kami. Karena Engkau satu-satunya yang kudus, Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Maha Tinggi, Yesus Kristus bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silakan duduk kembali. Mungkin ada pembacaan Mazmur? Oh, tidak ada. Kalau begitu kita langsung masuk dalam Bible reading atau pembacaan Alkitab. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Perjanjian Lama kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 10. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya? Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandarlah kepada Allah-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan terambil dari Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa
sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian. Karena salib Tuhan ada kehidupan dalam kehidupan kita. Karena salib Tuhan kita diselamatkan. Masing-masing kita siapkan hati kita untuk kita disirami oleh kebenaran firman Tuhan yang akan diuraikan oleh hambanya pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa selalu untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Puji Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Jemaat yang ada di sini maupun yang ada di sana, kita satukan hati kembali berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kami hadir di sini, hadir di tempat kami masing-masing, dan kami percaya bahwa kuasa keselamatan Tuhan Yesus, kuasa salib Tuhan Yesus sudah kami alami, sudah kami miliki. Kami punya keyakinan bahwa kami punya keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk selalu tahu betapa berharganya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Itulah perenungan kami pada saat ini. Roh Kudus tolong kami semua dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam buat kita semua di sini. Dan salam buat kita di tempat kita masing-masing. Luar biasa, puji Tuhan. Kita bisa sama-sama mengikuti ibadah, ya. Dan kita tahu bahwa ibadah itu ibadah yang sejati bahkan adalah pada saat kita mempersembahkan tubuh kita, ya. Ibadah yang sejati bukan di rumah ibadah yang bertekstur jati, tidak, ya. Ibadah yang sejati bukan karena kayu jati, ya, tapi karena kita sudah mempersembahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Itulah saksian dari Paulus, Rasul Paulus di Roma pasal yang ke-12. Nah, kesempatan pada pagi hari ini kita sama-sama kembali diingatkan oleh firman Tuhan bahwa hanya Allah satu-satunya sumber keselamatan. Ya, hanya Allah satu-satunya sumber keselamatan. Sekalipun pada kenyataannya masih banyak orang yang mencari-cari keselamatan. Betapa keselamatan itu bukan cuma dicari orang, tapi karena memang sulit juga mendapatkan. Bukan cuma sulit, mahalnya nggak ketulungan. Bukan cuma mahal, nggak bisa dibayar keselamatan itu, nggak bisa beli. Kalaupun ada toko selamat, beli di situ nggak menjamin kita dapatkan keselamatan, bukan? Atau kita punya uang banyak, saya mau beli keselamatan, nggak bisa, nggak sanggup kita. Ya kita tahu bahwa yang bisa membayar lunas keselamatan itu hanyalah siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, masih banyak orang yang berusaha untuk membeli keselamatan itu. Dari zaman dulu sampai juga zaman saat ini, zaman sekarang. Apa yang dibaca oleh ya Father and the Son, ya Pak Tumpal dan putranya Philip, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengingatkan kita bahwa sia-sia saja manusia berusaha untuk mendapatkan keselamatan itu. Sampai di zaman Tuhan Yesus diceritakan dalam kitab Injil tadi yang dibacakan oleh Pak Tumpal Simarangkir,
Yesus berkeliling, dia memberitakan keselamatan, dan kisahnya dalam perjalanan berkeliling itu, Yesus meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Artinya dia tiba di Yerusalem. Dan ini menariknya, ada seorang yang berkata kepadanya, lebih tepatnya bertanya kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dari dulu orang bicara keselamatan, dan memang sekali lagi nanti kita akan baca ayat berikutnya bahwa keselamatan itu bukanlah hasil usaha manusia. Tapi coba kita lihat perbandingan. Kalau kita ditanya, pilih mana? Sakit atau sehat? Maka kita pilih sehat. Adakah orang yang sedang sakit saat ini? Banyak. Adakah orang yang sehat saat ini? Banyak juga. Nah, orang berbondong-bondong, jangankan dari mati kepada hidup, jangankan dari binasa kepada selamat, orang berbondong-bondong untuk sakit kepada sehat, gitu ya. Apakah murah dari sakit kepada sehat? Tergantung penyakitnya. Tapi kalau kita ambil sakit yang tidak ada obatnya, ada enggak penyakit yang tidak ada obatnya? Beli pun obat, punya uang pun yang banyak, tapi tetap aja ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan sudah bayar banyak juga, biaya perawatan, biaya pengobatan, sudah miliaran, mungkin puluhan, mungkin ratusan miliar, tapi tetap aja nggak sembuh-sembuh. Oke, pilih mana? Sakit atau sehat? Pasti pilih sehat. Dari sakit ke sehat mahal atau murah? Tergantung penyakitnya memang. Tapi ternyata gak murah untuk berpindah dari sakit ke sehat. Sekarang mahal gak untuk berpindah dari binasa kepada selamat? Haleluya. Dari sakit kepada sehat mahal. Bagaimana dari binasa kepada selamat? Bisa bayar? Wong sakit aja banyak yang gak bisa bayar. Dari mati kepada hidup, dari binasa kepada selamat, dah ngadong orang, dah ngadong jola yang bisa bayar itu. Maka ditanyalah Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Kenapa gak ditanya sedikit saja orang yang disehatkan? Kenyataannya yang sehat aja nggak banyak, atau masih banyak yang sakit. Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ini pertanyaan bahwa orang membutuhkan keselamatan. Ingat, Yesus tidak menjawab sedikit atau banyak. Pertanyaannya sih, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Itu dalam ayat 23 ya, pasal 13. Apa jawab Yesus? Saya baca ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Ini jawabannya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Haleluya. Ditanya, sedikit sajakah yang diselamatkan? Yesus jawab, masuklah ke pintu yang sesak itu. Tapi Yesus juga bilang, tidak orang yang dapat masuk, tidak ada orang yang bisa masuk. Kita bisa mendapat gambarannya. Harusnya ya jawab, ya sedikit atau banyak. Tapi Yesus nggak menjawab itu. Karena itu bukan persoalan. Kalaupun Yesus bilang banyak, itu nggak menjawab persoalan. Yesus menjawab sedikit, itu juga nggak menjawab pertanyaan. Karena yang ditanya sesungguhnya adalah
Siapa yang diselamatkan? Apakah kita selamat atau tidak? Dan jawab Yesus, bukan banyak atau sedikit, masuk lewat pintu yang sesak itu. Bisa masuk. Yesus suruh masuk, berusaha, berjuang masuk pintu yang sesak. Tapi Yesus bilang banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berusaha untuk selamat, tapi tidak akan dapat. Masih mau berusaha untuk selamat? Nggak akan dapat. Berusaha untuk sehat aja belum tentu dapat. Apalagi selamat yang memang di luar kemampuan manusia untuk mendapatkan. Saudaraku, betapa mahalnya kesehatan itu. Terlebih lagi, betapa tak terbayarnya keselamatan itu. Di depan sini sudah tersedia hosti, roti, dan anggur yang membuat kita ingat betapa tubuh dan darah Yesus. Tubuhnya hancur, darahnya dicurahkan untuk orang yang binasa supaya mendapatkan keselamatan. Berapa mahal keselamatan itu? Semahal tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bisa bayar? Keluarin semua uang kita. Gak bisa bayar kita. Bentar kalau kita menikmati perjamuan kudus. Ingat, keselamatan bukan gratisan. Orang Jakarta bilang, bukan gretong, saudaraku. Keselamatan itu mahal, bukan mahal, tak terbayar. Gak bisa kita bayar, cicil pun gak sanggup. Tapi Yesus membayar lunas keselamatan kita. Dahsyat sekali kebaikan Tuhan. Tapi ingat, keselamatan bukan hal yang gampang. Keselamatan bukan gratisan. Tapi darah Yesus, tubuh Tuhan Yesus diberikan untuk keselamatan kita. Kita boleh tersenyum, tapi jangan sampai kita menggampangkan, wih saya sudah selamat, haleluya, haleluya. Boleh bersuka cita sebagai orang selamat, tapi ingat, kita nggak dapat itu sendiri. Bukan usahamu, nggak dapat. Kita mau masuk lewat pintu yang sesak. Yesus bilang nggak dapat. Luar biasa ayat berikutnya. Ada Tuhan yang bisa membukakan atau menutup pintu itu. Siapakah dia? Yesus berkata, akulah pintu. Dialah juga Tuhan yang membukakan pintu itu. Enggak dapat kita masuk. Tapi lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di salib, dia membukakan pintu buat kita. Ayat yang terakhir pembacaan tadi. Ada orang yang terdahulu menjadi terkemudian. Dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Jangan berpikir sudah dekat pintu surga akan masuk surga. Jangan berpikir sudah dekat dengan Yesus lalu kemudian saya pasti selamat. Jangan berpikir sudah kenal Tuhan Yesus, saya berdoa sama dia siang dan malam, itu pasti selamat. Bukan itu keselamatan. Terima dia. Jangan berpikir saya sudah memberitakan Yesus berarti saya sudah selamat. Jangan berpikir saya sudah melayani berarti saya sudah selamat. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima. Terima dia. Terima dia. Terima dia. Di dalam iman kita. Dan disitulah keselamatan kita dapatkan. Sulit atau gampang untuk selamat? Coba renungkan. Jangan sampai kita bilang gampang. Oh hanya yang penting terima Yesus. Kalau gampang, semua orang sudah terima Yesus. Ternyata nggak gampang terima Yesus itu. Nggak gampang. Kalau gampang, semua sudah terima. Nggak segampang beli HP, beli gadget. Nggak gampang, saudara. Karena itu bersyukurlah kita.
Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus. Banyak orang belum terima Yesus. Nggak gampang, nggak gampang. Apakah mereka akan dibiarkan? Tidak, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengasihi semua manusia. Dan dia menginginkan pertobatan. Karena itu, ini panggilan kita yang sudah terima keselamatan. Bukan gratis, bukan gampang. Tapi seharga tubuh dan darah Yesus. Pengorbanan yang luar biasa. Buktikan bahwa kita sudah memiliki keselamatan. Dengan berbagi keselamatan kepada orang yang ada di sekitar kita. Coba tanya, cek kiri kanan. Sudahkah engkau selamat? Yang di rumah, tanya kiri kanan. Sudahkah engkau selamat? Suami istri, tanya suami oleh istri, sudahkah engkau selamat? Jangan sampai istri masuk surga, suami enggak. Adik kakak, tanya. Jangan sampai salah satu. Tuhan Yesus semua kita semuanya selamat. Jadi kalau ditanya siapakah yang diselamatkan, jangan tanyakan itu. Tanyakan sama diri sendiri nomor satu. Sudahkah saya selamat? Ubah pertanyaan menjadi pernyataan. Jangan tanya lagi, apakah saya akan diselamatkan? Tapi pernyataan, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau belum, terima dia saat ini juga. Jangan buang-buang waktu, saudara. Hidup ini begitu singkat. Terima dia saat ini. Tuhan Yesus, saya mau terima engkau. Saya mau terima. Banyak orang cari keselamatan. Jangan cari keselamatan, terima keselamatan itu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, katakan, saya sudah selamat. Yang di sini, yang di rumah, katakan, saya sudah selamat dalam Tuhan Yesus. Dan kepada yang di samping, kamu juga sudah selamat dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah keselamatan kita. Saat kita makan roti, ingatlah tubuhnya hancur untuk kita. Saat kita minum anggur, ingatlah darahnya tercurah untuk kita. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Haleluya. Kita bersuka cita. Katakan sama-sama. Saya sudah selamat. 1, 3. Saya sudah selamat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Berbondong-bondong orang untuk selamat. Tapi tidak dapat. Kami bersyukur Tuhan. Betapa istimewanya kami. Kami mendapatkan pengertian, prioritas untuk mendapatkan keselamatan. Bahwa yang lain sedang menuju pada keselamatan. Kiranya itu boleh kami ingat. Itu hanya karena anugerah Allah. Bukan karena kemampuan kami untuk mendapatkan itu. Biarlah kami yang sudah memiliki keselamatan, yang sudah diselamatkan dalam Tuhan Yesus, boleh menjadi saluran keselamatan bagi orang-orang di sekitar kami. Mereka mungkin bertanya, mereka mungkin tidak bertanya. Tetapi satu kepastian, yang tidak menerima Tuhan Yesus, mereka berada di luar. Dan kami tidak mau membiarkan saudara-saudara kami berada di luar. Sedangkan kami di dalam. Menikmati sukacita keselamatan. Kami mau mengajak juga mereka untuk datang ke dalam. Atas belas kasihan Tuhan rumah, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pintu dibukakan bagi mereka. Melalui kita yang sudah diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Reven atau kepada pemimpin pujian. Ya, kepada Reven, silakan. Baik, saudara-saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan.
Dan saatnya bagi kita sekarang untuk menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Bersama, kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati, dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan yang akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya takkan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Kami percaya satu gereja yang kudus dan katolik dan rasuli. Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kita berdoa. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Seperti yang diajarkan oleh juru selamat kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita ucapkan doa kolekta hari ini bersama-sama. Allah dan Bapa yang kekal, Engkau menciptakan kami dengan kuasa-Mu dan menebus kami dengan kasih-Mu. Tuntun dan kuatkanlah kami oleh Roh-Mu, agar kami dapat memberikan diri kami dalam kasih dan pelayanan satu kepada yang lain dan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa juga untuk gereja, dan kita berdoa untuk pribadi kita masing-masing. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Berkatilah dan bimbinglah para pemimpin negara kami. Berikanlah hikmat kepada mereka yang berkuasa, dan arahkanlah mereka dan setiap negara pada jalan keadilan dan perdamaian, agar umat manusia saling menghormati satu sama lain dan mengusahakan kebaikan bersama. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami
yang masih terus bergumul dengan memerangi COVID-19. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat ini kasus COVID per hari boleh turun, dan ini merupakan satu campur tangan Tuhan dalam kehidupan bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Amin Ma'ruf, dan biarlah Tuhan kedua tokoh kami ini boleh memimpin negara kami ini bersama dengan para menteri sampai kepada pemerintahan di tingkat RT dan RW. Tuntun mereka Tuhan, beri hikmat kepada mereka agar mereka dapat mengambil keputusan yang dapat membahagiakan rakyat Indonesia dan mengatur negara ini ke arah jalan kebenaran. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dan kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa ya Tuhan untuk gereja dan para pemimpin kami, secara khusus untuk gereja Anglikan di seluruh dunia dan juga gereja Anglikan Indonesia dengan 31 kongregasi yang tersebar mulai dari Sumatera sampai ke Indonesia Timur. Tuhan, Engkau kiranya menuntun gereja kami agar gereja kami ini Tuhan dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah bangsa kami dan juga dapat memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil yang merupakan kekuatan Allah yang dapat mengubah, mentransformasi kehidupan pribadi, masyarakat, dan bangsa kami. Kami berdoa untuk Gereja Anglikan Saint Paul yang saat ini baru memulai ibadah on-site yang dipadukan dengan sosial media berupa Zoom dan juga YouTube. Biarlah Tuhan berita kesukaan dapat disampaikan oleh Gereja Saint Paul ini kepada siapa saja yang mau mendengarkannya, dan mereka itu diselamatkan oleh karena mereka membuka hati dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas, tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkan dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka. Dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang lemah tubuh, mereka yang dalam keadaan sakit sehingga mereka tidak dapat mengikuti ibadah ataupun melakukan kegiatan sehari-hari. Jamah mereka Tuhan. Dan bagi mereka yang telah pulih, biarlah Tuhan beri kesadaran kepada mereka bahwa kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan hidup adalah anugerah Tuhan, sehingga mereka tetap bersyukur kepadamu tiap-tiap hari. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita adalah tubuh Kristus, dalam satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Oleh sebab itu marilah kita mengejar semua hal yang mendatangkan damai sejahtera dan membangun kehidupan kita bersama. Damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara senantiasa dan
Marilah kita saling membagi tanda damai sejahtera yang biasanya kita bersalaman, tapi kali ini biarlah kita saling berhadapan. Bagi mereka yang ada di rumah, silakan memberi tanda seperti ini kepada orang yang di sampingmu atau di belakangmu, dan terimalah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ada di rumah gereja silakan duduk kembali untuk kita mempersiapkan diri kita menerima membagi berkat berupa persembahan kepada sebagai ekspresi kita atau ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mereka yang tidak hadir di sini boleh langsung memberi berdasarkan yang tertera, nomor rekening yang tertera. Dan yang di sini boleh yang bertugas untuk menjalankan persembahannya. Baik, saudara sekalian, kita mengucap syukur dan kita berdoa untuk persembahan yang telah disampaikan. Bersama, bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu yang di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita telah datang dengan cara yang baru dalam kehidupan di hadapan takhta Allah untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Bersama kita telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Kita telah datang kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan bersama dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara sekalian, Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Inilah roti yang kita pecah-pecahkan bersama untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Inilah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur untuk mengambil bagian dalam darah Kristus. Sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh,
karena kita semua mengambil bagian dalam satu roti. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Bersama, amin. Tuhan berikanlah roti kami senantiasa. Kita berdoa. Tuhan yang pengasih, bersama-sama, kami tidak layak datang dalam perjamuan ini, mengandalkan kebenaran kami sendiri, tetapi oleh kemurahan-Mu semata-mata, kami tidak layak mengumpulkan rema-rema yang berada di bawah meja-Mu, tetapi Engkau adalah Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh karena itu, karuniakanlah kami, Tuhan yang pengasih, untuk memakan tubuh putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus dan meminum darahnya, maka kami selamanya tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kami. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemberian roti dan anggur ini bersama. Kami menerima sarana kasih karunia ini dengan iman dan ucapan syukur. Saudara-saudara, datanglah dengan iman, terimalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikannya untukmu dan darahnya yang telah dicurahkannya untukmu. Makan dan minumlah sambil mengingat bahwa Ia telah mati untukmu, dan makanlah Dia di dalam hatimu oleh iman dengan ucapan syukur. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa
bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan kami dalam keluarga beriman. Kami memujimu karena Engkau telah memberi kami makan dengan kehidupan Kristus. Melalui firman dan sakramen, mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi bagi Kristus dengan membagikan kabar baik dan dengan melakukan tindakan iman, kasih dan perbuatan baik. Peliharalah kami tetap setia sampai hari ketika Yesus Kristus datang kembali dan seluruh ciptaan hidup untuk memuji nama-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara sekalian yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dan di beberapa tempat, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Bersama kita katakan amin. Kita bersaat teduh sebentar dan kita akan memuji Dia. Baik, kita akan mengangkat pujian Holy, Holy Lord God Almighty. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namanya. Segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian, segala pujian bagimu.
Terima kasih, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali di hari Minggu yang akan datang, tetap di hari yang sama, di jam yang sama. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Ada Ibu Lian dan juga mungkin masih ada saudara kita yang akan berulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Terima kasih Pastor Denny untuk firman Tuhannya. He's coming on the clouds. He's coming on the clouds. Kings and kingdoms will bow down. And every chain will break as broken hearts declare His praise. For who can stop the Lord Almighty? And our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. And every knee Selamat hari Minggu semuanya. our God is the Lamb that was slain. Selamat hari Minggu semuanya. Adete, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pak Henry. Selamat hari Minggu. Mariel, selamat Ya, hari Minggu. Tuhan. Pak Ramta, selamat hari Minggu, Minggu. Pak. Selamat hari Minggu buat Ya, Chris. Minggu, Tuhan Salam berkati. Bu Adeke. Ya, Selamat hari Minggu, Subang. ya, sampai jumpa Pak ya. Izin juga dulu ini Pak. Sampai jumpa. Yo, sampai jumpa. Sama kita Ya, juga. Pen. Ya, Kita juga ada pertemuan ini. iya Pak. Pen. Ya. Selamat hari Meiman. Minggu. Sampai minggu depan. Nah, oke.